Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara sekalian dalam keadaan yang sehat. Saya Dr. Feby Belomusu Marewa, relawan Sisola, beraksi bersama Toraja Lawan Corona, yang berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Toraja Utara akan memberikan beberapa edukasi mengenai penyakit COVID-19. Akhir-akhir ini, masyarakat di dunia bahkan di Indonesia sedang dihebohkan dengan munculnya penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona. Hingga saat ini, pertanggal 27 April 2020, Organisasi Kesehatan Dunia telah melaporkan bahwa lebih dari 2,7 juta kasus COVID-19 dan lebih dari 180.000 jiwa meninggal dunia. Setiap hari berita di televisi maupun sosial media mengabarkan bahwa jumlah kasus COVID-19 terus meningkat dan rumah sakit mulai kewalahan dalam menampung pasien dengan penyakit ini. Nah, mungkin Bapak, Ibu, Saudara masih ada yang bertanya-tanya tentang apa sebenarnya COVID-19 dan virus corona itu. Lalu, seberapa besarkah bahaya yang ditimbulkan dari dampak virus corona? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, mari kita kenali dulu penyakit ini dan virus penyebabnya. COVID-19 merupakan singkatan dari Coronavirus Disease 2019, yang berarti bahwa penyakit ini disebabkan oleh virus corona yang pertama kali muncul pada akhir tahun 2019 di kota Wuhan, Cina. Nama virus penyebabnya adalah SARS-CoV-2. Virus ini terutama menyebar dari orang ke orang melalui percikan yang keluar pada saat batuk atau bersin. Bisa juga melalui kontak yang dekat dengan orang sakit, misalnya bersalaman atau berpelukan. Bisa juga melalui benda mati. Jadi, ketika seseorang yang sehat menyentuh permukaan dari benda mati yang telah terkontaminasi, lalu menyentuh wajahnya atau orang lain, maka dirinya atau orang tersebut dapat terinfeksi. Penyakit COVID-19 memiliki 3 gejala utama, yaitu demam, batuk yang sebagian besar berupa batuk kering, dan yang ketiga adalah sesak atau sulit pada saat bernafas. Gejala lain yang mungkin timbul dapat berupa nyeri kepala, nyeri otot, lemas, pengurangan daya penciuman, diare, bahkan sampai batuk darah. Namun, tidak semua pasien COVID-19 memiliki gejala demam. Jadi, jika ada gejala saluran nafas di atas, tetap lakukan pemeriksaan ke puskesmas atau rumah sakit. Pada tingkatan yang lebih lanjut, COVID-19 dapat menyebabkan gagal nafas, kerusakan paru yang luas, bahkan hingga kematian. Sampai saat ini, obat yang dapat benar-benar menyembuhkan COVID-19 belum ditemukan. Selain itu, vaksin yang dapat mencegah pneumonia COVID-19 juga belum ditemukan. Oleh karena itu, cara terbaik untuk mencegah infeksi ini adalah menghindari paparan dari virus penyebabnya. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah infeksi ini yaitu 1. Tetap di rumah. 2. Cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir minimal selama 20 detik. Atau bisa menggunakan hand sanitizer berbasis alkohol dengan kandungan alkohol minimal 60% jika sabun dan air tidak tersedia. Yang ketiga, saat Anda batuk atau bersin, tutuplah hidung dan mulut menggunakan tisu. Lalu buang tisu ke tempat sampah. Jika tidak terdapat tisu, dapat menutupnya dengan menggunakan siku bagian dalam. Yang keempat, saat Anda sakit atau terpaksa harus bekerja di luar rumah, gunakanlah masker dan jaga jarak 1-2 meter. Yang kelima, hindari untuk menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum dicuci. Yang keenam, hindari kontak dekat dengan orang sakit, hindari kontak dengan hewan liar, unggas, dan ternak. Yang ketujuh, hindari kerumunan dan transportasi umum.
Yang kedelapan, makan makanan yang bergizi seimbang yang dapat meningkatkan imunitas tubuh, seperti makan makanan yang kaya akan vitamin, yaitu sayur-sayuran dan buah-buahan. Jangan lupa memasak makanan hingga benar-benar matang. Jangan makan makanan yang mentah. Yang kesembilan, jika terdapat gejala demam, batuk, dan sesak, tetap tinggal di rumah. Jika gejala memberat, segera hubungi call center dan tetap lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat dengan mengikuti aturan yang ada. Call center yang dapat dihubungi di Toraja Utara dapat dilihat di bawah ini. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Tetap tinggal di rumah. Jika terpaksa harus keluar rumah karena urusan yang mendesak, tetap ikuti aturan yang ada. Perbanyak beribadah dan berdoa, mendekatkan diri ke Tuhan Yang Maha Esa. Semoga penyakit ini dapat segera berlalu. Teriring juga doa bagi petugas kesehatan yang sedang berjuang di garda terdepan. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan dalam merawat pasien-pasien COVID-19 hingga sembuh dan dapat kembali berkumpul bersama keluarganya. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.